Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Wajah Kaisar Qing berseri-seri penuh sukacita. Kalau begitu, saat kau berangkat nanti, kirimkan saja pesan padaku, ujarnya ramah. Baiklah, jawab Loveng sambil mengangguk. Kelima orang yang hadir tampak kehilangan minat untuk melanjutkan perbincangan. Satu persatu, mereka bubar, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang penuh makna. Hanya Loveng yang masih duduk sejenak, menatap langit melalui jendela kristal sebelum akhirnya melangkah pergi. Pada saat yang sama, di kota Huyang, kegemparan besar terjadi. Langit mendadak gelap dan bumi bergetar. Cakar raksasa menembus awan, mengangkat seluruh kota. 5 cakar itu menjulang seperti 5 barisan gunung yang terhubung satu sama lain. Apa yang terjadi? Kota kita terbang, jeritan dan seruan memenuhi udara. Para pembudidaya, baik murid maupun tetua, menatap pemandangan luar biasa itu dengan wajah pucat bercampur kagum. Para raja dewa yang lebih berpengalaman hanya bisa menduga sebagian kebenaran, sedangkan para pengikut biasa sekte Sungai Pedang sama sekali tidak paham. Mereka hanya tahu satu hal, guru besar mereka, yaitu Raja Dewa Louhe, adalah sosok luar biasa kuat. Namun rupanya, kekuatan itu bahkan jauh melampaui bayangan mereka semua. Sosok-sosok berkelebat menuju aula besar sekte. Semua tetua, murid, dan tokoh penting telah berkumpul. Loveng duduk di kursi utama, tenang dan berwibawa. Di sisi kirinya duduk Murusa, sementara para tetua seperti Moyu Qingyan, Xinyu, dan sejumlah tokoh alam kekacauan primal berdiri dengan penuh hormat. Loveng tersenyum lembut. Aku memanggil kalian hari ini untuk menyampaikan 3 hal penting. Suasana seketika tegang. Pertama, katanya, cakar raksasa di luar adalah dunia telapak tangan, harta karun rahasia yang telah kumurnikan. Dunia itu terisolasi dari dunia luar, bahkan makhluk alam tertinggi Raja Dewa pun tak akan dapat mengintipnya. Hening sesaat, semua wajah menegang, memahami betapa menakutkannya pernyataan itu. Bahkan alam tertinggi pun tak bisa menembusnya, gumam salah satu tetua, matanya bergetar. Yang kedua, lanjut Loveng, tetua Losa sebenarnya adalah binatang sektor puncak dengan kekuatan setara alam tertinggi Raja Dewa. Suara seruan memenuhi aula. Apa? Guru kedua ternyata binatang sektor. Moyu Qingyan menatap Murusa dengan tak percaya. Pria yang selama ini mengajarinya makan dan bercanda di kota Huyang ternyata makhluk seagung itu. Murusa hanya mengerjap ringan dan tersenyum. Akhirnya aku bisa berhenti berpura-pura, katanya santai. Sudah waktunya semua tahu siapa Murusa sebenarnya. Suasana makin riuh. Dan yang ketiga, ujar Loveng pelan, namun suaranya menggema di seluruh aula. Aku punya identitas lain. Aku adalah penguasa galaksi. Aula sontak membeku. Semua murid, tetua, bahkan alam kekacauan primal terdiam membisu. Moyu Qingyan menatap gurunya dengan mata membelalak. Guru, kau apakah dewa leluhur galaksi? Benar, Loveng menatap murid-muridnya. Suaranya mantap. Mulai hari ini, wilayah kekuasaan negara Dewa Galaksi, termasuk Sekte Sungai Pedang, akan meluas hingga mencakup 1019 prefektur kekacauan primal. Sorak kecil terdengar, semua sadar, sekte mereka baru saja naik ke puncak kekuasaan tanah asal.
Di seluruh prefektur itu, lanjut Lo Feng, Sekte Sungai Pedang akan mendirikan cabang. Dunia harus tahu, Sekte Sungai Pedang berdiri sejajar dengan keluarga kerajaan dua negara kuno. Senyum puas menghiasi wajah para tetua. Lo Feng berdiri. Mulai sekarang, urusan negara Dewa Galaksi dan Sekte Sungai Pedang akan diawasi oleh Morosa. Aku akan pergi. Dalam sekejap, sosoknya menghilang seperti kabut. Setelah kepergian Lo Feng, aula baru tenang. Moyu Qingyan segera menghampiri Morosa. Guru kedua, apakah yang dikatakan guru besar benar? Kau binatang sektor puncak. Morosa tersenyum, matanya penuh rasa bangga. Ya, namaku Morosa. Meski dulu kusembunyikan sebagai Losa, sekarang tak perlu lagi. Kau telah lama diajar langsung oleh binatang sektor, tapi kultivasimu masih lambat. Moyu Qingyan menunduk malu. Dihargai oleh guru agung dan diajari olehmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Morosa terkekeh. Kau harus berterima kasih pada ayahmu. Saat aku dan tuanku pertama kali datang ke tanah asal melalui siklus reinkarnasi, orang pertama yang kami temui adalah Moyuhu. Jadi anggap saja takdirmu memang istimewa. Tak lama kemudian, kabar tentang identitas sejati penguasa galaksi menyebar ke seluruh tanah asal. Para kaisar, raja dewa, hingga keluarga kerajaan dari dua negara kuno berguncang. Di ibu kota Chu, Marquis Chuyu sedang marah di aula besar. Aku tak mau bertemu siapapun hari ini. Siapapun yang datang, tolak semuanya. Baik yang mulia, jawab kepala pelayan berlari keluar. Namun, di dalam aula, ketiga putranya dan istrinya sudah menunggu. Ayah, benarkah Paman Lohe itu penguasa galaksi? Tanya putra tertua dengan mata berbinar. Berita itu sudah dikonfirmasi dari pavilion angin api, jawab Chuyu tegas. Dan sekarang, semua murid Sekte Sungai Pedang membicarakannya. Kalau begitu, kita harus menemui Paman sekarang juga. Diamlah, bentak Chuyu keras. Hari ini pasti hari tersibuk baginya. Dengan statusnya sekarang, satu langkah salah bisa menghancurkanmu. Ingat, aku memang sahabatnya, tapi kasih sayang itu bisa juga habis. Istrinya menimpali lembut. Dengar kata ayah kalian, jangan membuat masalah yang bisa menodai hubungan keluarga ini. Ketiga anak itu pun menunduk. Kami mengerti. Chuyu menghela napas. Dalam hati, ia tersenyum getir. Siapa sangka sahabat lamaku kini menjadi dewa leluhur yang disembah seluruh tanah asal. Sementara itu, di negara kuno angin api, berita itu menimbulkan badai lain. Di kota Angin Sang, Raja Dewa Angin mengamuk di ruangannya. Sang Yunge, bodoh tak berguna, kesempatan emas disia-siakan. Ia menghentakkan kaki. Dua mentornya, penguasa galaksi dan binatang sektor puncak, dan kau malah mengacaukannya. Usir seluruh garis keturunannya dari keluarga kerajaan, hapus dari catatan. Dalam sekejap, keputusan itu menjatuhkan ribuan jiwa. Keluarga San Shunge tertegun. Tanpa perlindungan keluarga kerajaan, mereka kini hanyalah keluarga biasa di kota kecil. Yunge, ayahnya menatapnya getir. Karena hubunganmu dengan murid penguasa galaksi, sebagian keturunan akan ikut bersamamu. Jagalah mereka baik-baik. San Yunge menatap kosong. Ternyata, guru besar Moyu Qingyan, penguasa galaksi, dan Tuan Morosa, binatang sektor puncak. Apakah semua ini nyata? Ia menatap langit, teringat pada pertemuannya dulu. Begitu sederhana, tanpa ia sadari bahwa ia sedang berdiri di hadapan dua makhluk terkuat di seluruh tanah asal. Di pulau ruang tak terbatas, danau yang luas mengelilinginya, memantulkan cahaya lembut dari langit abu biru yang tak berujung, seolah seluruh dunia terperangkap dalam ruang abadi tanpa waktu. Di tengah pulau, di antara rerumputan hijau yang lembut seperti sutra spiritual, Lo Feng duduk bersila, napasnya teratur, auranya menembus awan. Namun di dalam dirinya, badai halus sedang berputar. Jalan kehidupan telah mencapai puncaknya, gumamnya lirih, matanya menatap kosong ke air danau yang berkilauan.
Namun, jalan kehancuran masih belum cukup dalam, masih dangkal, masih belum menyentuh esensinya. Ia telah berjalan jauh sejak meninggalkan dunia sumber. Dengan bantuan materi kehidupan primordial dari alam tertinggi, kekuatannya telah meningkat pesat. Setiap sel tubuhnya beresonansi dengan prinsip dasar kehidupan itu sendiri. Ia membuka gudang harta karun ruang angkasa tak terbatas. Cahaya dari ribuan pusaran energi spiritual berkilau di depan matanya. Masing-masing pusaran berisi warisan, teknik, dan misteri yang dapat mengguncang dunia. Namun perhatiannya segera tertuju pada satu nama, 9 alam kepunahan, warisan tingkat kesempurnaan, jalan kehancuran. Ia membaca detailnya dengan penuh minat. Alam pertama 100 poin hadiah, alam kedua dan ketiga masing-masing 10.000. Mulai dari alam pertama diperlukan kehendak spiritual di luar level Raja Dewa. Loveng mengerutkan kening. 100 poin itu harga yang terlalu murah untuk sesuatu yang disebut warisan tingkat kesempurnaan, tapi justru karena itu menjadi menarik. Dengan satu pikiran, ia menukar. Poinnya berkurang menjadi 64.093. Segera setelah itu, gelombang energi menembus kesadarannya. Seperti arus deras, informasi dan gambar mengalir masuk ke pikirannya. Pemandangan dunia yang hancur, bintang-bintang yang meledak, galaksi yang runtuh dalam keheningan mutlak. Suaranya bergema di dalam pikirannya. Di alam ini, kau akan mengintip memori kehancuran yang terpatri di dao agung kehancuran dunia asal. Namun hati-hati, bila hatimu goyah, kehancuran itu akan mengoyak jiwamu dan menelanmu menjadi bagian darinya. Loveng membuka matanya, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ini bukan warisan biasa. Ia membaca peringatannya. Jangan mengintip terlalu cepat, jangan tamak. Bahkan dengan kehendak melampaui dewa, kegilaan bisa datang tanpa peringatan. Ia menghela napas panjang. Metode pengasahan hati tetap sepadan dengan 100 poin. Namun sebelum pikirannya sempat tenang, suara lembut tapi penuh otoritas terdengar di belakangnya. Apakah kamu Loveng dari tanah asal? Tubuh Loveng menegang. Ia berbalik dan seolah-olah ruang di sekitarnya berhenti bergerak. Di sana berdiri seorang tetua berpakaian sederhana dengan rambut putih seperti salju dan mata setenang samudra tanpa dasar. Ia tampak biasa, namun kehadirannya lebih sunyi daripada kehampaan dan lebih berat dari alam semesta. Bagaimana mungkin? Loveng menatapnya tajam. Kehendak spiritualku tidak merasakan apapun. Bahkan kini, aku hanya melihatnya dengan mata, tapi tidak merasakannya. Tetua itu tersenyum lembut. Namaku Yuan, akulah yang menciptakan ruang ini. Loveng segera bangkit dan membungkuk dalam. Junior Loveng memberi hormat kepada Senior Yuan, satu nama yang menggema di seluruh dunia asal, sosok legendaris yang meninggalkan harta karun, sisa kehidupan, teknik rahasia, dan warisan untuk semua makhluk alam tertinggi. Yuan menatap Loveng dengan ekspresi hangat, lalu tertawa kecil. Kau cukup berani memilih 9 alam kepunahan. Banyak yang mencoba warisan itu selama ribuan era. Tak satu pun berhasil menguasainya sepenuhnya. Yang paling jauh hanya sampai alam keempat. Ia menggeleng pelan. Sisanya kehilangan akal, tersesat dalam kehancuran yang mereka intip. Loveng terdiam. Jadi, apakah warisan ini gagal? Tidak gagal, jawab Yuan. Suaranya lembut namun tegas. Hanya tidak cocok untuk pikiran yang terlalu terikat pada logika. Temanku yang menciptakan warisan itu juga gila. Ia ingin membuktikan bahwa dengan memahami kehancuran sepenuhnya, seseorang bisa menembus sangkar jalinan dan menjadi kehidupan primordial tingkat dunia. Yuan tersenyum samar. Tapi ia pun gagal menembusnya. Ia kemudian menatap Loveng dengan rasa ingin tahu. Namun aku datang bukan karena warisan itu, melainkan karena kau adalah pemilik dari menara kecil 9 lapis itu. Loveng bergumam, apakah menara bintang? Yuan tersenyum lebar.
Kau menyebutnya menara bintang. Ya, aku yang menampaknya. Dulu, aku dan beberapa rekan menumpas seorang leluhur primordial, kata Yuan perlahan. Tubuhnya meninggalkan 3 sisik berwarna darah. Aku menanam satu di dalam menara itu. Menara itu bukan sekedar artefak. Ia adalah wadah bagi sisik tersebut. Bahkan aku tak bisa menghancurkannya, hanya menahannya sedikit menggunakan kekuatannya. Yuan menatap langit, nada suaranya lembut namun serat kenangan. Kami memberikannya kepada generasi muda untuk melihat siapa yang bisa menanggung warisan itu. Menara kecil itu berjalan sendiri, mencari tuannya di antara miliaran makhluk. Dan kini, ia jatuh ke tanganmu. Lo Feng menunduk hormat. Terima kasih, Senior Yuan. Saya akhirnya mengerti asal-usulnya. Jadi, kata Yuan sambil tersenyum, apa yang ingin kau ketahui? Lo Feng, aku tidak muncul sembarangan. Tanyakan apapun selama bisa aku berikan. Lo Feng berpikir sejenak. Ia tahu kesempatan seperti ini, bahkan para kaisar dewa pun tak berani bermimpi. Ia menatap Yuan dengan sungguh-sungguh. Senior Yuan, saya ingin keluar dari sangkar jalinan. Mohon tunjukkan arah kultivasi yang seharusnya saya tempuh. Mendengar itu, Yuan menatapnya lama-lama sekali, seolah menembus jiwa dan waktu itu sendiri. Lalu ia tersenyum tipis. Itulah pertanyaan yang diajukan oleh setiap makhluk yang mencapai puncak, katanya lembut. Dan jawabannya ada di dalam dirimu sendiri. Ia melangkah mendekat, suaranya seperti gema dari masa lalu. Semua warisan tingkat kesempurnaan yang ada di gudang ini diciptakan oleh makhluk selevel denganku. Tetapi kami menemukan kebenaran pahit. Mereka yang meniru jalan kami akan binasa. Hanya mereka yang menciptakan jalannya sendiri yang akan hidup. Lo Feng terdiam menunduk. Jadi, itulah sebabnya pertukaran warisan hanya dibatasi sampai tahap Raja Dewa. Yuan melanjutkan, kami tak ingin kalian terperangkap oleh kesempurnaan kami. Ia menatap jauh ke langit gelap. Karena jalan Dao Agung itu liar dan bebas, ia bukan sesuatu yang bisa ditiru. Jika kau menapaki jejak orang lain, maka kau tak akan pernah melangkah keluar dari sangkar jalinan. Lo Feng akhirnya angkat bicara. Tapi, dalam kegelapan total, bagaimana menemukan arah? Itulah fungsi sisa kehidupan khusus, jawab Yuan lembut. Mereka adalah sisa-sisa kehidupan primordial tingkat dunia. Di dalamnya tersimpan cahaya kecil, nyala yang menuntunmu melewati kegelapan. Ikuti cahaya itu, walau redup, dan kau akan menemukan arahnya. Ia memandangi menara bintang di tangan Lo Feng. Kau lebih beruntung dari banyak orang. Di dalam menaramu ada sisik darah leluhur primordial. Cahaya itu bukan sekedar redup, tapi menyala sangat terang. Gunakanlah dengan bijak. Tubuh Yuan mulai memudar menjadi kabut bercahaya. Suaranya perlahan melemah namun tetap menggema. 9 alam kepunahan, cukup sampai alam ketiga. Setelah itu, jalankan jalanmu sendiri. Kumpulkan poin hadiah tempa pemahamanmu. Dan jangan bergantung pada kesempurnaan buatan orang lain. Mulai sekarang, arahmu ada di tanganmu sendiri. Cahaya itu lenyap, hening kembali menyelimuti pulau di jantung danau. Lo Feng berdiri diam cukup lama, lalu membungkuk dalam ke arah tempat Yuan menghilang. Terima kasih, Senior Yuan. Ia menatap menara bintang di telapak tangannya. Cahaya samar berkilat di permukaannya, seolah merespon panggilan hati pemiliknya. Sisik berwarna darah, gumam Lo Feng. Bahkan Senior Yuan tak mampu menghapusmu. Apa rahasia yang kau sembunyikan di dalam sana? Menara itu bergetar pelan, seolah tertawa lembut. Dalam kegelapan, Lo Feng menatap jauh ke cakrawala danau. Aku akan mencari cahaya itu, entah aku keluar dari sangkar jalinan atau lenyap di dalamnya. Ia duduk kembali bersila. Aura Dao mulai berputar di sekitarnya, menciptakan pusaran lembut di air danau. Langit perlahan berubah warna, dan dunia seakan bergetar menyambut langkah Lo Feng menuju babak baru perjalanannya. Dan membagongkan.